Elisa Kambu Putra kelahiran Maibrat Provinsi Papua Barat Daya, yang kini dipakai Tuhan untuk mengabdikan diri melayani masyarakat di Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan. Kembali melakukan ajang silaturahmi dengan masyarakat di Kampung Tofot, Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan pada Sabtu tanggal 17 Juni 2023. Masyarakat setempat sangat antusias menyambut kedatangan orang nomor 1 di Kabupaten Asmat tersebut. Kedatangannya bukan sebagai Bupati Asmat, melainkan sebagai pribadi anak adat kelahiran Maibrat yang ingin membangun dan memperkuat relasi persaudaraan dengan masyarakat setempat. Untuk itu, saya mewakili intelektual Bapak untuk kampung-kampung. Kami sangat bersyukur karena mulai dari Provinsi Papua Barat sampai hari ini hanya Bapak saja yang gubernur setiba di tempat kami. Berarti dengan tekad dan komitmen kami bahwa siapapun datang, kami tetap fokus untuk dengan Bapak. Saya sebagai intelektual di Distrik Seremuk, kami siap kawal keras kerja untuk Bapak. Atas nama semua kepala kampung, 8 kepala kampung, dan kepala-kepala suku marga, dan tokoh-tokoh adat yang ada di Seremuk, menyampaikan selamat siang, selamat tiba di Distrik Seremuk. Ya, saya sebagai tokoh pemuda, sudah tua tapi dia tokoh pemuda. Mantap. Ada dua kebanyakan yang ada di situ. Amin, amin. Ada dua yang ada di situ. Di forum ini, saya dengan seluruh masyarakat dan tokoh dan pimpinan yang ada di sini, kami dengar bahwa ada Bupati Asmat yang mau datang tiba di Seremuk. Dan berarti ada tujuan, ada maksud yang beliau datang di sini. Maka di hari ini ada dua yang luar biasa. Saya sebagai kepala tokoh pemuda, saya tidak sampaikan kepada lebar, nanti forum mau disampaikan semua. Tetapi bersingkat saja dari saya sebagai tokoh pemuda, dipercayakan untuk tadi depan seluruh masyarakat dan pimpinan Bapak Bupati Asmat yang saya hormati. Di Provinsi Papua Barat, kami di Seremuk ini siap untuk amankan terus. Kalau tidak ada bagaimana di kabupaten kita bikin. Anak Papua Barat Daya, anak kepala bulu, anak gunung di sini. Jadi saya datang pribadi Elisa Kambu. Jadi bukan Bupati Asmat ke orang Asmat pun. Saya lahir di Maibrat, ya 59 tahun lalu. Sekolah di Maibrat, ke Sorong, di SMA 1, kuliah di Uncen, Tuhan bawa di selatan Papua. Sudah kurang lebih 30 tahun ada di Papua Selatan. Saya ASN, pegawai negeri, kerja di sana, ya sempat jadi camat 6 tahun, jadi kabit sosbud di Bapeda 8 bulan, jadi inspektur 3 tahun, jadi sekda 3 tahun 19 hari. Setelah itu non-job lagi 2 tahun, jadi bupati lagi. Ini periode kedua. Jadi 2015, ya masyarakat Asmat, ya Tuhan kasih kesempatan, mereka memberikan kesempatan kepada saya untuk jadi bupati di Asmat, dan kemarin 2020 terpilih kembali untuk melayani mereka di sana, bersama-sama dengan mereka di sana, saudara-saudara kita di sana. Ya itu kira-kira begitu. Jadi saya sudah punya keluarga, punya anak 3, yang tua sudah bekerja, mungkin nanti Agustus ini akan menikah. Yang satu adiknya masih di Jatinangor, Bandung, yang perempuan masih SD kelas 5. Ya, istri ya kalau satu dulu almarhum meninggal berapa tahun yang lalu, baru sekarang ada.
satu lagi, tapi sama-sama perempuan, sama-sama orang baik. Yang selanjutnya saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan bisa izinkan saya hari ini bisa bertemu dengan saya punya saudara-saudara di sini. Keluarga kita ini keluarga besar Papua Barat Daya. Tapi kita ini yang bikin pohabak, jadi kita ini satu rumput. Ya, tahu mulai dari sini sampai di Mebrat sana, sampai di Karon sana, sampai di Arfak, kita ini yang bikin pohabak. Orang lain tidak bisa bikin pohabak. Ya, toh? Berarti kita ini keluarga. Jadi sekali lagi terima kasih karena bisa berkesempatan menerima saya. Saya juga ya sebenarnya merasa tidak layak untuk menerima penyambutan tadi. Ya. Tapi itulah yang terjadi. Terima kasih untuk penyambutan yang luar biasa tadi. Bisa sampai di sini. Ya, selanjutnya ya begitu sudah perkenalannya begitu. Mengapa saya kasih perkenalan begitu, supaya kalau ada orang-orang yang datang begitu ketemu tanya begitu, kamu bilang juga kami kenal anak itu, kami tahu orang itu, ya terus siapa tahu ada survei atau begitu. Jadi begitu ya, belum tanya bilang kami terkenal lagi. Jadi saya ini orang Papua Barat Daya. Saya punya hak yang sama dengan Samsudi, sama dengan Bernard Cakrim, sama dengan Lambert Jitmau, sama dengan Malak, sama dengan tokoh-tokoh Papua Barat Daya yang lain, Joko Muru dan lain sebagainya. Bahwa kita punya hak yang sama ada di negeri ini. Kita jalan sama-sama. Kita tidak perlu saling curiga, tidak perlu saling fitnah, tidak perlu saling membenci, tidak perlu merencanakan kejahatan untuk siapapun. Kita hidup berdampingan, kita jalan sama-sama. Kalau Tuhan izinkan, ya siapa yang bisa dipilih Tuhan jadi gubernur Papua Barat Daya, itu sudah kita punya pemimpin. Jadi itu kira-kira begitu. Saya mohon izin, ya karena ini Provinsi Papua Barat Daya, ini rumah kita bersama, rumah besar orang Papua Barat Daya. Orang yang mendiami provinsi ini ada orang Sabiat, ada orang Tehit, ada orang Imeko, ada orang Naifat Timur sana, ada orang Mare, ada orang ya Karon, ada orang Moi, ada orang Raja Ampat. Tapi kita tidak sendiri. Tuhan masih mengutus saudara kita dari Bugis, Makassar, Jawa, Maluku. Mereka datang dan hidup bersama-sama dengan kita. Maka kita punya tanggung jawab bersama untuk bagaimana merawat, menjaga rumah ini supaya kita hidup berdampingan, hidup aman, hidup nyenyak, semua bisa nyaman, tidak ada yang menangis, tidak ada yang sedih, tidak ada yang susah, tidak ada yang jadi kira-kira begitulah. Itu sebabnya kita semua punya hak yang sama datang. Kita harap semua sportif, nanti yang tergantung rakyat yang menilai, memberikan kepercayaan kepada siapa, itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita semua. Saya juga berminat untuk datang kembali ke sini karena 30 tahun saya sudah ada di luar. Jadi kalau saya mau ingat diri saja, untuk apa saya capek-capek datang ke sini? Kalau ingat diri toh, untuk anak sudah bisa cukup. Mungkin untuk Papua Selatan ya saya juga punya peluang untuk bisa
Kalau wakil gubernur itu sudah ada di tangan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kami punya partai menang, lo bisa tugaskan itu juga. Tapi kalau partai tanya, saya mau pulang. Mengapa saya pulang? Banyak hal yang kita lihat yang tidak sesuai dengan harapan kita semua. Ada orang ingin membangun dinasti, hanya yang ingin memperkaya diri sendiri, hanya kamponisme, sukuisme, famisme. Ini yang kita mau putus mata rantai itu. Ya, jadi kita mau perubahan. Kita ini kan sudah sama-sama tahu, lihat pemimpin kita ini kita sudah tahu. Dan untuk rekam jejaknya bagaimana. Kita sudah tahu, jadi ya terserah Bapak Ruan. Tapi saya juga pasti akan datang ke sini. So, saya punya hak akan datang, atau mau pilih kan tidak, terserah kamu, tapi saya pasti datang. Saya juga. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Tapi yang lain-lain itu nanti waktunya baru kita bicara. Tapi saya hanya ingin datang, dan karena banyak yang bertanya-tanya toh, mungkin termasuk Bapak Ibu yang hadir sore hari ini juga. Jadi saya mau datang kasih tahu bahwa kalau ada orang yang tanya bilang, "Oh, memang Pak Aceh dia mau maju di sini." Dia sudah siap mau datang ke sini. Jadi, oh, Pak Kampu itu dia sudah siap mau ke sini. Dia sudah datang kasih tahu kami bahwa pasti dia akan ke Papua Barat Daya sini. Jadi informasi ini kamu sebarluaskan untuk istrimu, untuk suamimu, untuk kiparmu, untuk bapak mantu, untuk anak mantu, untuk ya om, tante, untuk pacarmu. Semua kamu kasih tahu. Yang cewek-cewek sana kasih tahu kamu pacar, kasih tahu bahwa yang laki-laki juga kasih tahu bahwa ya memang pacar dia sudah siap mau ke sini. Nah, jadi informasi ini ya karena ada telepon selalu tanya, dan puji Tuhan saya kebetulan tadi ini ada acara di LS. Ya, saya baru dari LS ke sini. Nanti habis dari sini saya ada pertemuan satu lagi di kota, di Ampera kota. Setelah itu malam saya pulang karena saya pun bos juga. Sore ini ada di Sorong Pak Komarudin. Saya ini orang PDI Perjuangan. Ya, saya dan Samsudin itu kami dua satu partai. Ya, Samsudin juga jalan, saya juga jalan. Nanti saya akan dikasih tugas. Ya, toh. Kalau dia dapat, saya kerja untuk dia. Kalau saya dapat, dia kerja untuk saya. Kan begitu. Jadi hidup ini tidak boleh ada permusuhan di antara kita. Nggak usah, hidup ini hanya sementara di dunia ini. Nikmati saja. Jadi dulu saya pemilu 2015, selesai pemilu, pelantikan pulang, hari pertama itu kami ibadah. Hari kedua itu saya rapat bubarkan tim sukses. Hari ketiga baru saya masuk kerja. Dan saya bilang sama tim sukses, saya ini Bupati Asmat, bukan saya Bupati untuk tim sukses. Terima kasih untuk kamu punya kerja. Kita rangkul semua untuk bangun Asmat. Kami hidup bersama-sama, walaupun saya orang Sorong, tapi dia bisa terima saya menjadi bupati sana. Hidup sama-sama dengan orang. Kita kerja sama-sama, tapi agama apa saja mengajarkan kita toh, ya yang menanam memetik, yang menabur menuai. Jadi kamu yang tim sukses tuh, kita setahu kamu, jadi kamu tunggu saja. Kalau ada pekerjaan pasti kita kasih. Kamu keluarga ada yang mau jabatan kita kasih. Tapi jangan kamu datang untuk mengganggu saya dalam pelaksanaan tugas. Kalau datang ganggu,
selesai hubungan putus. Ya itu dulu. Tapi saya terus terjadi sampai dengan yang kedua itu saya punya lawan berat dulu itu yang jadi ketua tim sukses untuk saya di periode karena kerjasama. Jadi maksudnya begitu. Jadi hidup ini tidak usah karena gara-gara politik saja ganti kepala kampung semua, ganti pejabat ini, kasih marah itu, kasih keluar ini, tidak ada gunanya. Kita ini harus hidup damai sama-sama. Kita mau maju bersama-sama. Jadi hidup di dunia ini sementara saja. Kenapa harus bikin susah diri? Oke? Tapi nanti waktunya baru kita akan bongkar. Kalau sekarang tidak boleh dulu. Tapi sekarang saya datang perkenalkan. Nanti kalau dorang tanya coba bilang, oh saya kenal Pak Celisa itu, dia perut besar, ada kumis. Ya, dia bisa menyapa siapa saja, tidak terlalu birokratis. Ya saya bukan mau memuji diri, tapi saya tidak pernah ada pengawal. Ya, begitu saja. Keluar ya sama-sama dan jangan dorong kalau kita jadi bupati. Kalau tidak ada rakyat, bagaimana kita menjadi bupati? Mau pilih kita kan tidak kah? Dorong ada rakyat baru kita jadi bupati. Itu demokrasi, harus dihargai, dihormati. Ini prinsip-prinsip ini yang kita ingin mau bangun supaya memberi akses orang Papua Barat Daya ini. Kita harap, tadi saya bilang rumah kita bersama. Jadi rumah itu harus ada tiang-tiang, ada tiang orang Sanyat juga di situ, ada tiang orang Tehek juga di situ, ada tiang orang Imeko juga di situ, ada tiang orang Maiprat, ada Nusantara, ini saudara-saudara kita dari Raja Ampat, dari Karon. Ini harus ada supaya kita hidup saudara, satu keluarga besar. Kalau tidak ada kan bukan keluarga toh. Jadi itu yang kita ingin lihat sama-sama. Jadi itu mungkin sementara begitu, mohon izin. Jadi saya datang ini hanya begini saja lewat. Saya tidak ganggu teman-teman. Nanti setelah ini saya pergi, kamu fokus masing-masing. Yang caleg silakan fokus kerja untuk kamu punya. Nanti Februari baru kita ketemu lagi. Selesai pindah. Karena kita tidak mungkin mau ini, tapi kan kita masih ikuti perkembangan koalisi tingkat nasional. Kalau macam saya sekarang ya sudah bisa gampang, bebas bisa komunikasi dengan P3, dengan Hanura, dengan Pelindo. Itu kan kami sudah bisa satu karena begitu. Yang berikut, karena hari Sabtu jadi saya bicara politik sedikit. Mohon izin. Jadi saya mau kasih tahu untuk kita semua orang Papua ya, yang bisa berani melakukan perubahan atas tanah Papua ini hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nanti mau saya kasih tahu apa-apa yang pernah dilakukan oleh PDI Perjuangan. Yang menghadirkan provinsi Papua Barat Daya itu Megawati Soekarno Putri. Dia keluarkan impres, berani mempertaruhkan segalanya. Sehingga provinsi itu dulu orang bilang itu anak yang prematur lah, anak karam lah, karena prosedurnya tidak diraih. Tapi itu keberanian seorang negarawan. Mana yang kepala kampung angkat tangan? Kepala kampung, aparat kampung angkat tangan. Kamu tahu undang-undang yang sekarang kamu pegang uang baru langsung sudah kawin dua semua toh?
Atau makan di warung makan terus toh? Jadi kamu dengar dulu. Jadi yang kedua, perubahan besar yang PDI Perjuangan lakukan adalah memberikan pemekaran kabupaten dengan Undang-Undang Nomor 26. Hadir Sorong Selatan, hadir Raja Ampat, hadir Bintuni, hadir Kaimana, hadir Wandama, hadir Asmat, Mapi, Bovendigul, Pegunungan Bintang, Tolikara, Yahogimo. Itu Megawati. PDI Perjuangan. Mau lagi, saya tambahkan lagi. Yang berikut, yang kepala kampung dari suka makan di warung ini. Undang-undang kampung itu memang ditetapkan waktu masa kepemimpinan Presidennya Susilo Bambang Yudhoyono, tapi tidak berani kasih uang di kampung. Itu loh kasih berlaku 3 tahun tinggal saja. Nanti Jokowi jadi presiden baru dia kasih uang sama kepala kampung. Kasih uang di kampung semua tahu sekarang tahu? Ya tahu mana pendamping mana? Ada pendamping tidak? Ya bapak kampung, sehingga kamu bisa singgah makan di warung. Ada yang tambah mama muda lagi. Itu PDI Perjuangan. Mau lagi, mau dapat informasi lagi. Yang berikut, cari di sejarah dunia ini perjalanan bangsa ini, tidak pernah ada satu provinsi yang langsung hadir melahirkan provinsi 2 atau 3 waktu yang bersama. Tapi itu bisa dilakukan oleh seorang kader PDI Perjuangan yang namanya Joko Widodo. Dan tahu kita dapat 4 provinsi waktu yang bersamaan untuk tanah Papua. Itu PDI Perjuangan. Mau tahu? Mau tambah lagi? Tambah lagi. Ini Otsus jilid 1 itu ketua pansusnya itu Sabang Sirait dari PDI Perjuangan. Undang-Undang 21 itu lahir 2001 toh? Itu 2001 itu kamu tahu presiden siapa? Ya itu Megawati, karena itu undang-undang itu lahir Desember. Revisi undang-undang nomor 21 jilid 2 ini ketua pansusnya adalah Komarudin Batubara. Di undang-undang pemerintahan kita, daerah kalau pemekaran provinsi itu waktu itu yang pertama dikunci itu harus persetujuan provinsi itu. Waktu pembahasan PDIP tampil tidak perlu, kita atas aspirasi rakyat kita bisa mekarkan, dan terjadi lahirlah 4 provinsi itu. Yang berikut saya bicara sedikit tentang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 ini. Ya, Otsus ini. Itu
daerah bawahan itu bisa harus 5. Tapi di Papua ini ada provinsi yang daerah bawahannya hanya 4 kabupaten, yaitu Provinsi Papua Selatan. Dan itu yang bisa berani melakukan itu adalah PDI Perjuangan. Yang berikut, setelah kita ini ikut pemilu sama-sama, banyak orang Papua ini tidak bisa mampu bertarung di partai politik. Dan di undang-undang Otsus yang baru ini disiapkan DPR pengangkatan untuk masyarakat adat. Di Sorong ini, Sorong Selatan berapa jumlah anggota DPR? 20. Berarti nanti yang pengangkatan itu 5. DPRK 5 dari masyarakat adat. 5 ini harus 30% perempuan. Berarti sudah pasti 2. 2-nya harus perempuan Papua. Baru 3 laki-laki. Itu PDI Perjuangan. Jadi tidak usah sibuk. Kalau mau perubahan kemajuan di Papua ini, bergabung di PDI Perjuangan. Terserah. Tapi kamu lihat, presiden yang bisa datang tidur di kampung, yang bisa sampai kemana-mana saja itu Jokowi. Ya, puji Tuhan ya. Sedikit informasi begitu, jadi saya tidak memaksa. Tapi saya ingin menjelaskan apa yang sudah dikerjakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk bangsa dan negara ini. Tapi untuk keberpihakannya bagi di Otsus itu, Otsus nomor 2 ini sudah dikunci. Formasi pegawai 80%, 20%, 80% Papua, 20. Nanti di jabatan-jabatan juga tetap harus diikut, 80%, 20%. Nah ini yang tinggal tergantung bupati-bupati ini berani untuk melakukan itu atau tidak. Kita juga tetap hargai saudara-saudara kita yang lain juga. Tapi kita juga harap mereka juga harus sepakat pepatah kuno yang mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, maksudnya mereka sudah ada di sini, mereka juga adalah bagian dari kita, saudara-saudara kita. Maka mereka harus memberi tempat yang layak, penghormatan, pengakuan, prioritas kepada kita. Kalau ada lebih, kita pikirkan mereka juga sama-sama. Itu hal-hal yang prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam Undang-Undang Otsus nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Otsus itu untuk tanah Papua. Nah, ini sudah dikunci. Ya, dikunci lagi gubernur, wakil gubernur itu harus orang asli Papua. Kalau bupati, wakil bupati atau wali kota ya silakan, bisa diatur. Nah, ini hal-hal prinsip yang saya sampaikan itu hal-hal yang sudah dilakukan oleh partai ini. Nah, melalui kebetulan saat ini yang berkuasa adalah PDI Perjuangan. Sekarang nanti kembali pileg, tadi saya bilang saya datang hanya perkenalkan diri, saya pulang saya tidak akan datang nanti mengganggu. Teman-teman masing-masing fokus untuk urus diri. Di pileg, adik-adik yang pegawai juga kamu tidak perlu sibuk dengan politik, kamu fokus kerja. Kamu yang pegawai tunggu saja nanti hari H datang di TPS baru. Kalau jangan kamu sibuk nanti kamu jadi korban lagi.
Jadi kamu tetap ambil posisi tenang di tempat. Yang kerja itu ya kita orang yang tidak ada kerja ini yang kerja bareng-bareng gitu. Nah ini yang penting ingin saya sampaikan. Selanjutnya nanti kalau DPR silakan sesuai dengan hati nurani. Tapi presiden itu Ganjar. Iya toh? Kamu lihat laki-laki itu dia paling gila lagi dengan masyarakat kalau di kampung. Ya, mungkin ada calon-calon yang lain lagi, tapi saya pikir untuk kenyamanan, kesejukan dari pengalaman-pengalaman yang ada setelah ada Jokowi, kita harapkan Pak Ganjar bisa melanjutkan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. DPR silakan sesuai dengan hati nurani. Nanti kita tunggu bulan Februari tanggal 14 setelah pemilu nasional, pilih DPR, pilih presiden, DPD. Setelah itu baru kita akan datang untuk kayak ketemu lagi kaitan dengan pilkada. Karena pilkada ini akan dilaksanakan pemungutan suaranya tanggal 27 November 2024. Itu pilih gubernur dan pilih bupati Sorong Selatan, bukan bupati Sorong, bupati Sorong Selatan. Begitu. Mungkin itu sedikit informasi tambahan untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Selanjutnya sekali lagi terima kasih untuk kehadiran. Mohon maaf karena mungkin sudah dari pagi sudah menunggu sini. Kami juga sudah tiba di LS tadi itu jam 9. Tapi ya karena masyarakat sana acara itu akhirnya tertunda sampai setengah 12 baru kita mulai. Jadi mohon maaf karena kami bisa terlambat ke sini. Mungkin begitu, terima kasih. Mohon izin. Ya nanti rencana karena ini kan perkenalan saja toh. Kalau yang mau tanya-tanya tunggu nanti waktunya kita mau kampanye kayak itu baru kita bisa berdialog. Kamu bisa gali saya punya isi hati, saya juga bisa keluarkan yang ada di dalam juga semua begitu. Selanjutnya nanti mau izin kalau dari sini saya lanjut ke kota. Ada pertemuan dengan masyarakat di Bugis Makassar di kota. Setelah itu saya balik ke Sorong karena ada tamu yang tadi sudah tiba di Sorong dan rencana besok pagi dong pulang, jadi saya harus balik ke Sorong. Sekali lagi terima kasih, selamat sore, ya shalom. Waktunya saya kembalikan ke MC.